Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu memberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam sholat subuh berjamaah di Lebaran keberapa? Empat Syawal. Saking asiknya kesana kemari sehingga harinya lupa kan. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mak-mak, nenek-nenek, nyai-nyai, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah yang baru berhari raya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bersyukur itu tandanya orang mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersyukur kepada Allah, fa iza faragta fansab. Setelah kita melakukan ibadah puasa selama Ramadan, setelah itu kita tetap melakukan amaliyah-amaliyah. Memang manusia ini setelah hari raya itu kelihatan mana yang puasanya diterima kemarin, mana yang tidak diterima oleh Allah. Bisa kita lihat dalam keseharian. Orang yang puasanya itu diterima oleh Allah, ciri-cirinya dia tetap ingin melakukan amal ibadah bulan puasa kemarin. Kenapa? Karena dia selalu merasa nikmat dengan ibadah. Misalnya sholat tarawih, puasa, baca Quran, itu kan amalan Ramadan. Nah, dia merasa nikmat dengan amalan itu sehingga ia ingin melakukannya terus. Jadi walaupun Ramadan berlalu meninggalkan kita, kita tetap masih ingin melakukan. Dengan demikian orang-orang yang diterima puasanya Ramadan kemarin itu, dia tetap ingin melanjutkan puasanya. Sudah itu tetap melanjutkan sholatnya, tetap lanjut puasa atau baca Qurannya. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan, ya, diingatkan oleh Nabi orang-orang yang pasca atau selesai Ramadan, diingatkan Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam. Artinya kita disuruh silaturahim hari raya itu. Jalan dari rumah sianu, jalan. Tapi jangan buat dosa baru. Tidak, berjalan keliling itu buat dosa baru. Mulai masuk rumah kawan itu mulailah nengok dek atas, mantap deknya. Berapa kali bayar dek nih? Kan itu. Bagusnya ordengnya, bagusnya kursinya. Apa kata kawan sebelah? Tahu tak kau? Dah. Kursi kau? Tahu tak kau? Dah. Kredit. Ngapalah nyeritakan kredit kawan? Ya. Dia yang beli, dia yang bayar. Tuh. Apa pula kita nak nyebut kredit kawan? Apa yang ada kredit kini tu ya? Beli motor kredit, beli rumah
kredit beli kulkas, kredit kipas angin, kredit sampai ke pintu rumah kalau dibuka bunyinya kredit katanya. Ayo, nak dia po kan? Nah zaman kredit gini tuh kan. Ya, sampai ke baju seragam kredit juga kan. Minta izin dengan laki. Nak ngaji. Pak, minta izin mau ngaji yo. Apa kata lakinya? Kau ngaji terus. Ngaji-ngaji aku nak pening, kau yang ngaji aku nak pening. Nah, ngapa pula? Yolah, kau limo pengajian majelis taklim, kali limo-limonya kau hutang kalau baju seragam. Ayo. Jadi dengan demikian kita disuruh untuk bersilaturahim. Assalamualaikum. Artinya apa? Assalamualaikum, absus salam, memberikan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Orang tetangga kiri kanan kita selamat dari gunjingan kita, selamat dari perangai buruk kita. Ini tak, siapapun yang dekat kita tak ada selamat dari gunjingan kita. Ya, ada fitnah sana sini kan, tak berakuran kan, tak berteguran. Nah, ini dia puasa, dia sholat tarawih, tapi ini ada saja orang di sekitarnya yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran dia. Di kampung itu sebelum dia ada orang tenang, tapi begitu dia ada situ, kacau kalau orang buatnya, diadunya sana sini kan, gitu. Itu perangai benalu kan. Kemudian yang kedua, nasihat Nabi, wa'at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang lapar. Artinya apa? Kita diajarkan Nabi untuk bersedekah. Bukan bulan puasa kita sedekah. Bulan puasa rajin ngasih orang buku, sudahlah. Nah, orang yang diterima puasanya dia akan melanjutkan ibadahnya. Dilanjutkan pada 11 bulan ke depan. Apa yang besok itu sedekahkan, kita sedekahkan. Ya, yang mampu dengan kita. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kamu sedekahkan. Mau sedekah beras, sedekah duit, 1.000, 2.000. Tuhan tidak nanya berapa yang kau sedekahkan. Tidak. Yang Tuhan lihat keikhlasan kita bersedekah. Itu. Kalau sedekah ini umum sifatnya. Umum itu apapun yang bisa kita sedekahkan. Sedekah duit, sedekah tahlil, sedekah tasbih, ya. Tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita hadiahkan kepada orang, itu sedekah juga namanya. Ya. Nah, kepada almarhum si Anu bin si Anu aku sedekahkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sedekah juga namanya itu. Banyak sedekah ini. Bahkan sampai senyum kepada orang lain itu sedekah. Senyum kepada orang sedekah gitu. Lain kalau infak kan, infak, zakat, wakaf, gitu. Jadi senyum kepada orang lain sedekah. Bahkan mencium istri pun sedekah. Mencium istri sedekah. Nabi itu dalam sejarahnya setiap dia nak pergi keluar rumah, dia mencium kening istrinya dulu. Ya, cium kening istri, itu Nabi. Yang ada suami baik, ya nanti sudahlah. Iya, lain pula model kan. Iya.
Ya. Nah itu ya. Jadi seberapa dapat kita sedekah? Sedekah untuk emak ayah kita almarhum ya. Nah, ini ada duit 10.000, bagi anak yatim. Oh sedekah emak ayah saya. Udah, nasihat Nabi setelah Lebaran. Kemudian yang ketiga, thayyibul kalam ya. Wa atibul kalam. Bertutur kata yang thayyib. Ya, thayyib. Berarti kalau sudah Lebaran ini tutur kata kita jago. Sebab bulan puasa kemarin kita memang dilatih, ditempa untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, ya kan? Ini membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, baik mulut maupun yang lainnya, membatalkan puasa. Lalu yang membatalkan pahala puasa, mana itu? Yang pertama al-kazib, berdusta, bohong. Awak berjualan, ya kan? Jual jeruk. Berapa harga jeruk ni? Murah baik. Manis tak? Manis. Kena sebut manis tadi. Sudahlah, habis 2 kilo. Sekali bawa balik masam galo-galonya. Itu betul bohong betul itu. Itu menghilangkan pahala puasa kita, membatalkan pahala puasa kita. Saking tak terimanya dia dibawanya lagi ke tempat orang jual tadi. Nya 2 kilo ni, kata kau manis, masam galo-galonya. Apa kata penjual tu? Kau baru 2 kilo, aku tukang belakang tu 2 karung masam galo. Nah itu pula kata dia. Iyo, kau baru 2 kilo kata dia, aku 2 karung masam galo. Gitu. Jadi tutur kata kita yang bagus, sopan, santun kan. Itulah sebagai orang Islam setelah melalui pendidikan Ramadan itu, tutur kata yang baik ya. Jadi yang keluar dari mulut kita itu ya, kalau misalnya rasa-rasanya tidak tahan kita menyampaikan, tidak bisa kita menyampaikan kata yang baik, lebih baik diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam kalau tidak bisa berkata baik. Nah orang ini tidak sekarang celpa-celpus ngomong yang hanjing, yang gampang, kan? Itu tandanya tidak berakhlak. Setinggi-tinggilah orang sekolah, enak. Setinggi-tinggi dia sekolah ini itu, tapi kalau lidahnya tidak bisa dia kendalikan, itu lebih buruk daripada orang tidak ada sekolah. Kenapa? Karena akhlak itulah yang lebih tinggi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu, akhlak. Makanya Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang keempat, pesan Nabi wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim. Nah, rahim itu adalah asma Allah, nama Allah ya, dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu 99. Allah, Rahman, Rahim, Al-Qayyum, Al-Basit dan segala macam itu. Nah, satu nama Allah yang Rahim itu tadi penyayang. Lalu diletakkanlah di dalam perut ibu, perut perempuan sebagai kandungan, disebut rahim perempuan. Di dalam rahim perempuan itulah bayi dikandung dengan kasih sayang. Nah, kemudian lahir
Nah, dari perut yang sama lahirlah kakak beradik. Nah, lahirnya kakak beradik ini berpotensi bebala, bertengkar. Kenapa? Gara-gara harta. Tidak harus mesti dengan orang lain ributnya, adik beradik lah. Ribut gara-gara harta. Tadinya satu perut, kemudian keluar berpisah-pisah. Nah, itu berpotensi, kata orang, pasti ada pertengkaran. Ibarat piring dengan sendok, kalau dia ketemu pasti ada bunyinya, pasti ribut, pasti tidak bisa tidak. Nah, Islam datang tidak membiarkannya itu. Islam datang untuk supaya jangan diribut, nah, supaya jangan ribut, jangan bertengkar. Ya, dikasihlah kasih sayang, namanya silaturahim. Sudah lebaran, kita berjalan ke sana kemari bersilaturahim, mendapat pengampunan dengan kita datang ke rumah tetangga. Ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma. Barang siapa yang bertemu berjabat tangan, apalagi sampai cepika-cepiki, kan? Tahu cepika-cepiki? Pipi kanan nempel pipi kiri. Ah, itu cepika-cepiki. Nah, udah. Sebelum mereka berpisah, dosanya sudah Allah gugurkan. Jadi kalaupun ribut kita bertengkar sekarang, tengkar gara-gara harta ini tadi, lebaran, nah bersalaman, lebaran bersalaman, sudah turun khutib dari mimbar, peluk-pelukan lagi itu, habis gugurlah dosanya. Gitu. Apalagi tambah berjalan ke rumah, bergugurlah dosa, diampunilah oleh Allah. Gitu. Nah, ini jadi Tuhan tuh kasih dengan kita, tidak biarkan juga kita penuh dengan dosa. Tidak, Tuhan kasih dengan kita, dikasihnya fasilitas, ya kan? Gitu. Ada kesempatan, namanya halal bihalal. Yang termakan, yang terminum, minta dihalalkan. Ini tidak ada orang, biarlah sampai mati aku usah ketemu dengan kau. Biarlah sampai mati gitu ada teguran. Masya Allah. Nauzubillah. Sampai kapan? Alangkah keras hati itu ya. Tidak usahlah seperti itu. Agak merendah sedikit jadilah. Datang ke rumahnya, awak tahu perangai dia kok jahat, di dekat tidak elok, dijauhi tidak elok. Gitu. Sedang-sedang, ya sudah datang, minta maaf, minta ampun segala macam, aku ikhlas, aku pun kesalahan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Bersegeralah masuk surga yang luasnya langit dan bumi. Surga yang luasnya langit dan bumi ini untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu macam mana ciri-cirinya? Wal 'afina 'anil nas. Sesama manusia dia saling memaafkan. Itu kata Tuhan dalam Quran, saling memaafkan. Tidak boleh keras hati, tidak boleh busuk hati. Apalagi sudah lebaran, Masya Allah. Nah kan, tidak elok juga kalau keras-keras hati, ya. Susah gitu. Kita nak lewat keluar rumah, dia musuh kita ada depan rumah, paksa lewat belakang sungai, paksa nyeberang sungai. Alangkah enaknya kita sama-sama baik, ya kan? Ayo sama-sama baik, saling tegur sapa, saling ketawa, bergurau, kan enak. Lepas dia sedekah kita nolong, kita sedekah dia nolong, kita mati dia yang ngantar ke kuburan kita. Nah, ya kan? Itulah yang kita inginkan. Baik, yang terakhir. Ya.
Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam. Ya, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika manusia sedang tidur. Namanya itu qiyamul lail. Itu dalam bulan puasa kita dilatih ditempa salat tarawih malam. Itu harus kita lanjutkan. Tetaplah kita salat lanjut. Apabila ini sudah dilakukan kata Rasulullah tadi, ya kan, bersilaturahim, ya kan, bagi orang makan, dan lain-lainnya tadi itu, tadkhulunal jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Insyaallah masuk surga dengan selamat. Nah, itulah ibu-ibu, mama, bapak-bapak yang dapat saya sampaikan kajian kita ini. Saya ini mohon maaf setahun sekali, cuman kan tiap lebaran kayak itu lah. Padahal saya ceramah lah, sering ceramah di bulan puasa separi Ramadan dengan Pak Gubernur kan. Saya ceramah. Tapi kadang-kadang dia tuh pengurus dari gubernur tuh sudah ditentukan. Baik, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Kira-kira dari ceramah ini tadi ada tak yang nak ditanyakan? Oh, yang perlu ditanyakan masalah puasa sunat, silakan. Kalau nak bertanya, kalau tak kita tutup.